Malahayati, laksamana perempuan Aceh yang membuat Belanda gentar. Dalam sejarah Nusantara, nama-nama pahlawan perempuan seringkali kalah populer dibandingkan tokoh laki-laki. Namun, jauh sebelum munculnya R.A. Kartini atau Cut Nyak Dien, Kesultanan Aceh telah memiliki seorang perempuan yang memimpin armada perang dan membuat bangsa Eropa berpikir dua kali untuk menantang Aceh. Namanya adalah Malahayati. Ia bukan hanya seorang pejuang, melainkan salah satu laksamana perempuan pertama di dunia yang tercatat memimpin angkatan laut dalam peperangan. Lahir dari keluarga militer, Malahayati hidup pada abad ke-16 ketika Kesultanan Aceh berada pada masa kejayaannya sebagai kekuatan maritim terbesar di kawasan Selat Malaka. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan militer. Ayahnya merupakan pejabat tinggi Angkatan Perang Aceh yang masih memiliki hubungan dengan elit kerajaan. Sejak kecil, Malahayati memperoleh pendidikan yang tidak biasa bagi perempuan pada zamannya, termasuk ilmu kemiliteran dan strategi perang. Kemampuannya kemudian diasah di Akademi Militer Aceh yang saat itu dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan militer terbaik di Asia Tenggara. Kehilangan suami, memimpin pasukan janda. Kehidupan Malahayati berubah ketika suaminya gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis. Alih-alih tenggelam dalam duka, Malahayati justru mengambil peran yang lebih besar. Sultan Aceh kemudian mempercayakan kepadanya untuk memimpin pasukan khusus yang beranggotakan para janda pejuang yang suaminya gugur di medan perang. Pasukan tersebut dikenal dengan nama Inong Bale, yang berarti para perempuan janda. Jumlah mereka diperkirakan mencapai ribuan orang dan menjadi salah satu kekuatan militer unik dalam sejarah dunia. Mereka bukan sekadar pasukan simbolis, melainkan tentara terlatih yang siap bertempur di darat maupun di laut. Aceh dan perebutan jalur perdagangan dunia. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Portugis, Belanda, Inggris, dan berbagai kerajaan Asia berlomba menguasainya. Aceh menolak dominasi bangsa Eropa yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Karena itu, konflik antara Aceh dan kekuatan asing menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Dalam situasi inilah Malahayati muncul sebagai salah satu komandan paling disegani. Duel yang menggemparkan dunia. Peristiwa paling terkenal dalam hidup Malahayati terjadi pada tahun 1599 ketika armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Aceh. Awalnya Belanda datang dengan dalih berdagang. Namun hubungan kedua pihak memburuk setelah terjadi berbagai tindakan provokatif dan konflik. Menurut berbagai catatan sejarah, pertempuran pun pecah. Dalam salah satu kisah yang paling terkenal, Malahayati berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman. Dalam duel tersebut, Cornelis de Houtman tewas. Kematian tokoh yang dianggap pelopor ekspedisi Belanda ke Nusantara itu menjadi pukulan besar bagi Belanda dan menunjukkan bahwa Aceh bukanlah wilayah yang mudah ditaklukkan. Diplomat sekaligus panglima, kehebatan Malahayati tidak hanya terlihat di medan perang. Ia juga dipercaya menjadi diplomat Kesultanan Aceh dalam berbagai perundingan dengan bangsa asing. Kemampuannya bernegosiasi menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar seorang komandan militer, tetapi juga seorang negarawan.
Peran Ganda sebagai panglima dan diplomat menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Aceh. Mengapa namanya kurang dikenal? Meski memiliki prestasi luar biasa, nama Malahayati tidak selalu mendapat tempat yang layak dalam buku-buku sejarah nasional. Ada beberapa alasan. Pertama, sebagian besar catatan mengenai dirinya berasal dari sumber Aceh dan catatan asing yang jumlahnya terbatas. Kedua, sejarah Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak menyoroti tokoh-tokoh dari Jawa dan pusat pemerintahan kolonial. Padahal, jika dilihat dari skala pengaruhnya, Malahayati merupakan salah satu tokoh perempuan paling penting dalam sejarah maritim Asia Tenggara. Warisan seorang Laksamana. Saat ini nama Malahayati diabadikan menjadi berbagai institusi, pelabuhan, jalan, hingga kapal perang Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkannya sebagai Malahayati sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Namun warisan terbesar Malahayati bukanlah nama jalan atau monumen. Warisan terbesarnya adalah bukti bahwa keberanian, kepemimpinan, dan kecerdasan tidak ditentukan oleh gender. Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Nusantara dengan kapal-kapal besar dan ambisi besar, Aceh memiliki seorang perempuan yang berdiri di garis depan perlawanan. Malahayati membuktikan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para raja, sultan, atau jenderal laki-laki. Di perairan Aceh pada abad ke-16, seorang laksamana perempuan pernah memimpin armada perang, mengalahkan musuh-musuh asing, dan mengukir namanya dalam sejarah dunia. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak mengenal batas, termasuk batas yang diciptakan oleh zaman.